warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fatimah, NIM 3519229 dari kelas Hadis Dakwah A, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Alhamdulillahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu hakim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Arif Casanul Muna LCMA selaku dosen pembimbing mata kuliah Hadis Dakwah, serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam kelas Hadis Dakwah A. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, inayahnya sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul walaupun hanya dengan virtual. Izinkan saya untuk mengucapkan sepatah dua patah mengenai menebar amal ma'ruf dan balasan dari menebar amal ma'ruf. Salawat serta salam tak luput kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman hadirin hadirat yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah SWT. Di sini saya tidak akan mengajari atau berbicara mengenai menebar amal ma'ruf, tapi kita di sini belajar bareng, kita share bareng. Apa sih amal ma'ruf? Apa sih balasan dari amal ma'ruf yang kita tebarkan kepada makhluk hidup yang lain? Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu amal ma'ruf? Mau tahu ya? Jadi amal ma'ruf ini berasal dari kata arafah yang artinya mengetahui, dipahami, dan dimengerti. Sedang menurut bahasa Indonesia, menebar amal ma'ruf ini berarti menebarkan kebaikan, baik kepada sesama kita, sama manusia, kepada makhluk hidup yang lain, kepada hewan, kepada tumbuhan, maupun kepada makhluk yang berada di sekitar kita. Teman-teman, pada hadirin dan hadirat yang insya Allah akan dimuliakan Allah SWT, jadi al-ma'ruf ini juga terkandung dalam Quran surat Ali Imran ayat 107 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala takum minkum ummatun yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika umul muflihun. Yang artinya, hendaklah di antara kamu, segolongan kamu, ada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, yang ma'ruf, dan mencegah pada perbuatan yang mungkar, dan mereka itulah yang akan mendapatkan keuntungan. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kita diwajibkan untuk menyeru kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Dan di sini juga ditekankan pada orang-orang yang berbuat ma'ruf itu akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan ini juga terkandung dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan atau kebaikan walaupun hanya seberat biji zarah, niscaya dia akan mengetahui balasannya. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk teman-teman itu jangan takut akan rugi dengan kebaikan yang kalian lakukan, karena Allah telah menjanjikan bahwa Allah akan membalas semua kebaikan kita itu sekecil apapun perbuatan kita, walaupun itu hanya seberat biji zarah. Oke teman-teman, mulai dari sekarang marilah kita membenahi diri, mulai mengerjakan amal-amal yang baik, amal-amal ibadah yang baik. Dan tidak hanya dalam Al-Quran, di hadis pun
juga dijelaskan bahwa pentingnya amal ma'ruf ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang berada di tangannya, hendaknya kalian benar-benar mengajak kepada yang ma'ruf dan benar-benar mencegah kepada yang mungkar. Dan jika kalian enggan untuk menebarkan ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, niscaya Allah akan memberikan azab, akan memberikan siksaan kepada kita. Dan sekalipun kita berdoa, itu tidak akan dikabulkan doa-doa kita. Jadi teman-teman, tadi baik Al-Quran, hadis, itu telah dijelaskan teman-teman bahwa kita itu diwajibkan untuk amal ma'ruf. Kita itu diwajibkan untuk amal ma'ruf, untuk menebar kebaikan, baik kepada sesama kita, kepada makhluk hidup yang lain, kepada hewan, kepada tanaman. Seperti itu teman-teman. Ada banyak kebaikan yang dapat kita lakukan, dan atas kebaikan kita pula itu kita akan mendapatkan feedback. Feedbacknya apa? Berupa keberuntungan tersebut. Ada istilah lagi, kamu yang menanam, kamu juga yang akan memanen. Jadi dalam istilah tersebut juga dijelaskan bahwa kita yang apabila kita menebarkan kebaikan, maka kebaikan itu juga akan kembali lagi kepada kita. Feedbacknya akan ke kita lagi, seperti itu teman-teman. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, itu kita ada banyak hal ma'ruf yang bisa kita lakukan. Baik itu misalkan kita itu mempunyai materi yang lebih, mempunyai uang yang lebih, kita bisa memberikan uang kepada yang membutuhkan, memberikan bahan makanan, memberikan alat-alat medis. Kita bisa juga menjadi relawan baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, maupun untuk orang sekitar. Di sini saya tadi bilang kenapa makanan pokok, karena efek dari pandemi ini itu tidak hanya kepada sekolah, kepada lembaga-lembaga pangan, kepada lembaga-lembaga terutama perekonomian ya teman-teman. Ini sangat mengganggu. Jadi banyak dari saudara-saudara kita, banyak dari teman-teman kita yang mungkin kekurangan dalam hal makanan pokok maupun kebutuhan sehari-hari. Selain kita membantu dengan materi, kita juga bisa membantu dengan kegiatan kita, dengan tenaga kita. Misalkan kita bisa membantu tim medis seperti yang dilakukan oleh relawan-relawan PMI, seperti itu teman-teman. Ada juga dari hal-hal terkecil, kayak misalkan kita mematuhi protokol kesehatan, kita mematuhi apa yang telah diperintahkan pemerintah, seperti itu teman-teman. Dan ada juga mungkin kita juga selain itu kita juga bisa menjadi contoh dulu. Misalkan kita menjadi contoh kayak kita mematuhi protokol kesehatan mungkin di tengah masyarakat. Mungkin di lingkungan kita ada yang kurang paham atau ada yang masa bodoh ada yang kurang mengerti. Lebih baik ya kita mencoba kayak bukan menasehati, tapi kita lebih ke mengajak, ayo kita lakukan ini, kita lakukan kebaikan ini agar itu juga akan kembali lagi kepada kita gitu teman-teman. Selain itu banyak hal mengenai amar ma'ruf ini, baik itu kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, maupun kepada teman-teman yang lain. Tapi lebih tepatnya, lebih intensnya lagi, itu kita juga bisa teman-teman bisa membantu dari keluarga kita dulu. Kayak misalkan kita membantu ibu kita, orang tua kita, baik itu dalam pekerjaan di rumah maupun pokoknya hal-hal kecil. Banyak hal kecil yang dapat kita lakukan, seperti misalkan kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Terus misalkan kita di jalan nih teman-teman, kita di jalan terus ada batu mungkin yang itu mungkin dapat mencelakakan orang lain, itu
kita bisa membantu menyingkirkan batu tersebut maupun perbuatan yang lain, teman-teman. Oke, itu teman-teman. Selain kita berbuat amal ma'ruf seperti itu, tapi juga kita ditingkatkan lagi amal dan ibadah kita kepada Allah SWT, baik itu sholat, baca Al-Quran, zikir maupun perbuatan lainnya. Karena percuma juga kita berbuat baik kepada sesama, tetapi kita juga kurang adanya asupan ini teman-teman, rohaninya kita kayak gitu teman. Jadi selain kita berbuat baik kepada orang lain, kepada alam, tapi kita juga tetap hubungan kita kepada yang di atas itu juga baik kayak gitu teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin apabila ada kekurangan itu bersumber dari saya, apabila ada kelebihan itu mungkin datangnya dari Allah SWT. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.